Hai sahabat matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran teori bilangan dengan materi keterbagian. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi keterbagian, yang kedua cara baca notasi, yang ketiga sifat keterbagian, dan yang keempat contoh soal. Topik penjelasan yang pertama yaitu definisi dari keterbagian. Jadi definisi dari keterbagian ialah bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, ditulis B habis dibagi A jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis B tidak habis dibagi A. Contoh dari keterbagian yang pertama 30 habis dibagi 5, karena ada bilangan bulat yaitu 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sedemikian hingga 5 dikali 6 sama dengan 30, terbukti. Yang kedua, negatif 21 habis dibagi 7, sebab ada bilangan bulat negatif 3. Negatif 21 dibagi 7 sama dengan negatif 3. Sedemikian hingga 7 dikali minus 3 sama dengan minus 21, terbukti. Yang ketiga, 27 tidak habis dibagi 8, sebab tidak ada bilangan bulat K sedemikian hingga 8K sama dengan 27. Topik penjelasan selanjutnya yaitu sifat-sifat keterbagian. Yang pertama, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka C habis dibagi A. Sifat pertama ini merupakan sifat transitif, artinya A memiliki hubungan dengan B, B memiliki hubungan dengan C, dan C memiliki hubungan dengan A. Pembuktian B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. C habis dibagi B, maka C sama dengan M dikali B, sehingga C sama dengan M dikali K, C sama dengan KM dikali A. Maka dapat disimpulkan bahwa C habis dibagi dengan A. Kemudian sifat yang kedua, jika B habis dibagi A, maka M dikali B habis dibagi A. Kemudian kita buktikan B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. Kemudian ros kanan dan ros kiri kita kalikan dengan M, sehingga M dikali B sama dengan K dikali M. Terus kita satukan yang merupakan bilangan bulat, jadi KM menjadi M kali B sama dengan KM dikali A, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa M kali B habis dibagi A. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka B tambah C habis dibagi A. Pembuktian B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. C habis dibagi A, maka C sama dengan M dikali A, sehingga B tambah C itu sama dengan KA tambah MA. Kemudian karena memiliki nilai yang sama, sehingga kita faktorkan jadi B tambah C sama dengan dalam kurung K tambah M dikali A. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa B ditambah C habis dibagi A. Kemudian sifat yang keempat, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka BC habis dibagi A. Pembuktian B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. C habis dibagi A, maka C sama dengan M dikali A, sehingga BC sama dengan K dikali A dikali M dikali A. Maka BC dalam kurung K dikali M dikali A dikali A. Maka
dapat disimpulkan bahwa B dikali C habis dibagi A. Kemudian sifat yang kelima dari keterbagian, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, maka P dikali B tambah Q dikali C habis dibagi A. Pembuktian, B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. C habis dibagi A, maka C sama dengan M dikali A. Kemudian P dikali B tambah Q kali C kita substitusikan dengan nilai P yang telah didapatkan tadi. Jadi P dikali B tambah Q kali C sama dengan P kali KA tambah Q kali M kali A. Karena memiliki nilai yang sama, kemudian kita faktorkan sehingga P kali B tambah Q kali C sama dengan dalam kurung P kali A tambah Q kali M terus dikalikan dengan A. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa P kali B tambah Q kali C itu habis dibagi A. Sifat keenam dari keterbagian yaitu jika B habis dibagi A, maka P dikali B habis dibagi P dikali A. Kita buktikan B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A, sehingga P dikali B sama dengan K dikali P dikali A, maka P dikali A sama dengan P dikali B. Maka dapat disimpulkan bahwa P dikali B habis dibagi P dikali A. Kemudian sifat ketujuh dari keterbagian yaitu jika B habis dibagi A dan D habis dibagi C, maka B dikali D habis dibagi A dikali C. Kita buktikan B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. D habis dibagi C, maka D sama dengan M dikali C. Kemudian kita substitusikan nilai B dan D yang telah kita dapat. Jadi B dikali D sama dengan K dikali A dikali M dikali C. Kemudian kita akan satukan yang merupakan bilangan bulat yaitu KM, sehingga B dikali D sama dengan KM dikali AC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa B dikali D habis dibagi dengan A dikali C. Kemudian sifat yang kedelapan dari keterbagian yaitu A habis dibagi A, berapapun bilang itu, jika dibagi dengan bilang itu sendiri hasilnya 1. Kemudian yang kedua, A habis dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Dan yang ketiga, 0 habis dibagi A, hasilnya pasti 0. Topik yang terakhir yang kita bahas yaitu latihan. Jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, buktikan bahwa B dikali C habis dibagi A kuadrat. Kita buktikan B habis dibagi A, maka B sama dengan K dikali A. B dikali C sama dengan KA dikali MA, maka B dikali C sama dengan KM dikali A dikali A. B dikali C sama dengan KM dikali A kuadrat. Terbukti.